Ya, oke, untuk pertemuan hari ini ya itu ada yang sudah muncul, ada yang belum. Untuk pertemuan hari ini mungkin kita flashback yang materi sebelumnya ya. Jadi kemarin adik-adik sudah mencoba membuat apa namanya? Kalau dari kalender akademik, kemudian menghitung minggu efektif, kemudian habis itu menghitung apa kemarin? Oh ya, menghitung minggu efektif, kemudian jam efektif, kemudian adik-adik mencoba membuat program tahunan dan program semester ya. Kemudian adik-adik sudah mencoba untuk mempresentasikannya ya kemarin ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk yang hari ini agenda kita barangkali kemarin agak berbeda dengan RPS-nya mundur karena yang protaprosum saya lupa belum saya masukkan di RPS-nya. Jadi yang hari ini adalah di pertemuan ini nanti saya uraikan sekilas dari yang sudah adik-adik buat dulu pas membaca Permendikbud, kemudian segala sesuatu apa namanya yang berhubungan dengan perancangan pembelajaran. Kemudian yang hari ini nanti saya akan memberikan RPP yang dibuat oleh guru. Nah, ada dua nanti, yang satu itu RPP yang lengkap, kemudian yang kedua yang RPP 1 lembar. Nah, nanti tugas adik-adik silahkan dicermati, lihat teori yang sudah kemarin kita pelajari, yang sudah adik-adik buat, kerjakan, kemudian sudah adik-adik coba untuk tuangkan dalam tugas. Nanti kalau misalnya, Bu, kemarin teori yang saya rangkum ternyata belum mencukupi, nanti silahkan bisa membuka lagi di Permendikbud, nanti silahkan adik-adik mengomentari itu tidak mesti kekurangannya, jadi boleh silahkan kelebihannya. Barangkali kalau kemarin yang saya komentari kekurangannya, tapi nanti kita oke lah kita sambil belajar bersama, kalau kita mengomentari itu sambil kita komentari kelebihannya. Jadi kalau ada sesuatu yang dibuat guru misalnya, oh sesuatu hal itu adalah sesuatu yang bagus. Nah, sehingga kalau hal yang bagus bisa kita komentari misalnya, oh rancangannya bagus bisa membuat siswa apa, maka yang bagus itu bisa kita contoh, kita tiru untuk kita buat rancangannya. Nah, untuk yang kurang, yang materinya masih mungkin untuk membuatnya kurang pas, bisa adik-adik berikan saran masukan sehingga nanti apa namanya? Saran masukan sehingga apa yang ada di perangkat itu bisa diperbaiki lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk mengevaluasi ini besok suatu saat juga adik-adik akan mencoba membuat. Kenapa saya minta untuk mengomentari dulu? Jadi kan kalau misalnya saya lihat mahasiswa itu kan biasanya idealis. Nah, saya pengen melihat idealisme adik-adik untuk menyikapi perangkat pembelajaran yang ada, yang sudah ada yang dibuat guru. Tentu saja yang saya berikan ini mesti ada kekurangan juga dan ada kelebihan. Kenapa? Karena nanti biar adik-adik bisa menemukan kekurangannya, kemudian adik-adik bisa membuat yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, nanti dari yang sudah dibuat itu harapannya gini. Jadi biasanya mahasiswa kan kadang kalau dulu ada demo dan sebagainya. Nah, kenapa demo? Karena harapan idealismenya berbeda dengan kenyataan. Kenapa orang-orang di atas sana kok seperti ini, beda dengan idealisme adik-adik mahasiswa misalnya. Nah, nanti di perangkat pembelajarannya pun harapannya kayak gitu. Adik-adik bisa mengomentari, tapi di sini nggak ada dihukum dan sebagainya. Kalau orang demo itu kan dihukum, di sini enggak, silahkan adik-adik silahkan bebas untuk mengemukakan pendapat adik-adik yang bagus menurut adik-adik di teori seperti apa, dari teori yang adik-adik baca. Jadi teorinya itu nanti bisa dari Permendikbud, kemudian dari teori-teori mungkin di mata kuliah psikologi pembelajaran, di mata kuliah kajian kurikulum, di mata kuliah strategi, nah, terkait misalnya metode pembelajarannya, strateginya, atau pembuatan indikatornya, atau dari sisi psikologi pembelajarannya misalnya. Loh ini harusnya konsep, kenapa membelajarkannya seperti ini? Nah kan nggak pas. Nah nanti bisa adik-adik komentari di situ. Nah di sini adik-adik sebagai agen pembaruan, agen of change gitu ya. Jadi nanti suatu saat biar bisa membuat rancangan yang bagus sehingga menghasilkan siswa-siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang adik-adik susun seperti itu.
Nah, adik-adik ini kan juga mau PLP ya. Nah, nanti jadi ada tugas lain selain yang ini nanti silahkan berkelompok. Jadi untuk tugas mengevaluasi perangkat yang saya share yang di sini nanti adik-adik bisa berkelompok. Tapi besok kan PLP penerjunan kayaknya sekitar semingguan lebih lagi ya. Nah, nanti pas di sekolah adik-adik kan yang diobservasi yang pas PLP kan melihat rancangan yang dibuat guru juga seperti apa. Nah, nanti adik-adik bisa melihat RPP yang dibuat guru, misalnya mau lihat contohnya. Nah, nanti bisa adik-adik evaluasi juga di situ. Jadi biar terintegrasi dengan mata kuliah lain, kemudian lebih aktual. Biasanya kalau hanya contoh yang dibuat di sini, nanti adik-adik bisa banyak sekali variasi RPP, mungkin LKS, mungkin penilaian yang dibuat oleh guru seperti itu. Tapi nanti tidak hanya kekurangannya, adik-adik bisa melihat kelebihannya. Di setiap hal yang dibuat pasti ada kelebihannya. Nanti adik-adik bisa mengeksplor di situ. Yang bagus bisa dipakai, yang jelek nanti bisa diperbaiki. Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait hal itu? Oke, kalau tidak saya share screen dulu sambil mengingatkan. Sebentar. Nah, sudah tampak ya. Nah, adik-adik dulu sudah mencoba membuat ya yang tentang apa namanya? Oke. Membuat semacam ringkasan tentang proses pembelajarannya itu mestinya seperti apa. Nah, dulu sudah dicoba, kita lihat lagi sekilas. Misalnya dalam pembelajarannya itu harus menganut pembelajaran sepanjang hayat dan sebagainya. Nah, itu kemarin nanti silahkan seperti apa adik-adik bisa ini misalnya prosesnya. Nah, proses pembelajarannya misalnya RPP-nya. Loh, di rancangannya itu ada silabus RPP. Nah, di pelaksanaan pembelajarannya misalnya. Pembelajarannya itu di kegiatan pendahuluan itu ternyata menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, seperti apa itu misalnya? Nah, nanti adik-adik kalau pas mengajar besok, oh ternyata siswa di kelas itu kok awalnya masih habis olahraga misalnya. Berarti menyiapkannya seperti apa? Pertama misalnya bukunya harus seperti apa. Tapi nanti tidak, kalau di sini harapannya sih tidak perlu marah-marah, tapi bagaimana kita membuat anak itu tidak tegang, tapi psikis dan fisiknya siap untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian bagaimana memberikan motivasinya. Nah, di rancangannya itu juga didesain motivasinya seperti apa. Nah, ini contohnya memberi motivasinya adalah secara kontekstual. Nah, tadi misalnya awalnya habis olahraga bawa bola basket, mau pelajaran matematika, malah bola basketnya dibawa ke kelas. Apa yang bisa adik-adik lakukan? Apakah dengan dimarahin? Ataukah bisa membawa bola basket itu dalam pembelajaran matematika misalnya? Contoh pembelajarannya apa? Nah, apa yang terlintas di adik-adik kalau melihat ada yang main bola basket? Mesti langsung itu ya, bola gitu ya, lingkaran gitu ya. Sebenarnya ada banyak yang bisa dieksplor dari basket dan dari yang lain, misalnya dari bola kita lambungkan itu kan bisa ke deret aritmatika, deret geometri dan sebagainya. Jadi ada banyak materi nanti adik-adik bisa belajar untuk mengeksplor hal-hal kontekstual yang ada di sekitar siswa untuk dibawa ke pembelajaran. Nah, ini nanti kreativitas adik-adik untuk bisa membawa hal-hal yang kontekstual sebagai motivasi dalam pembelajaran. Kemudian melakukan aktivitas yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Ada enggak di rancangannya? Nah, pengetahuan sebelumnya ini tidak mesti pertemuan sebelumnya kemarin, bisa jadi yang udah agak lama, misalnya SMP kelas 7, bisa jadi di SD, atau mungkin SMA, bisa jadi di SMP, jadi tidak mesti di bab sebelumnya. Ini seringkali disebut sebagai apersepsi. Apersepsi itu adalah materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Oke. Itu ya. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Cakupan materi. Bu, apakah itu harus itu? Sebenarnya kalau di kelas itu bisa tidak mesti itu ya. Jadi misalnya motivasi dan tujuan pembelajaran itu bisa jadi satu.
cakupan materinya seperti apa, nah dan sebagainya. Nanti kreativitas guru dalam mengajar. Nah inti, tentu saja inti, kalau inti itu apa? Nah kita sesuaikan dengan metodenya, strateginya dan sebagainya. Jadi nanti adik-adik bisa melihat teori di mata kuliah yang lain, misalnya di strategi pembelajaran. Misalnya guru menuliskan modelnya adalah problem based learning. Loh, Bu, problem based learning itu ada penemuan, tapi kenapa gurunya tidak melakukan penemuan? Nah itu kan berarti salah. Nah, karena nanti di problem based learning itu mestinya ada penemuan. Jadi nanti lihat teorinya tidak hanya di Permendikbud ya adik-adik, jadi bisa lihat dari teori-teori yang lain. Kemudian penutupnya itu mau seperti apa, itu juga bisa itu karena itu kalau dari Permendikbudnya. Kemudian penilaiannya nanti seperti apa, nanti silahkan adik-adik mengeksplor, membuka Permendikbud dan teori-teori yang lain. Itu ya. Kalau dari kemarin KIKD-nya, mungkin adik-adik kemarin bingung, pas membuat prota dan prosem, pakai KIKD mana? Nah, kalau di kondisi tidak darurat, kondisi biasa, pakai Permen yang nomor 37 tahun 2018. Nah, adik-adik sudah mengunduhnya juga. Kita cari yang matematika. Ini SD. SMP ya, misalnya SMP. Nah, bisa melihat dari sini KIKD. Nanti untuk yang breakdown indikator besok kita ulangi lagi, kita lihat bagaimana sih membuat indikatornya. Walaupun dulu di kajian kurikulum adik-adik sudah itu ya, nanti bisa kita ulangi lagi bahwa menggunakan kata kerja operasional, kita lihat pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, itu yang seperti apa yang ada di indikatornya, seperti itu. Atau karena ini di masa pandemi kemarin ada permen yang terkait KIKD yang disahkan oleh Balitbang. Nah itu misalnya ada, adik-adik juga sudah mengomentarinya ya. Oke. Ya, itu barangkali itu saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tahu dengan apa yang mau dilakukan ya. Jadi nanti saya berikan contoh. Contohnya itu tentu saja saya berikan contoh yang ada kekurangannya juga. Nanti adik-adik bisa mengeksplor kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang kelebihannya bisa adik-adik contoh, untuk kekurangannya bisa adik-adik berikan masukan sebaiknya seperti apa. Seperti itu. Nah, saya buka di Google Classroom, sebenarnya sudah bisa adik-adik akses untuk Google Classroom-nya, nanti bisa adik-adik cek di sana contohnya seperti apa. Dan saya buatnya dalam Word, jadi nanti kalau itu bisa adik-adik edit kalau mau membuat nanti yang lain. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan ke situ. Gitu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa nggak ada kesulitan. Ya mungkin tadi kalau yang itu karena terkendalanya ya kemarin memang hujan-hujan itu ya. Hujan-hujan sehingga sinyalnya jelek ya. Memang kendalanya kita seperti itu seringnya. Oke. Barangkali itu nanti kalau pas tidak itu yang untuk videonya kemarin bisa disusulkan. Nah, untuk yang tugas ini yang saya share, ini masih bisa berkelompok, tapi nanti yang melihat dari guru yang di sekolah nanti bisa individu. Jadi untuk mengevaluasi RPP yang dibuat guru di sekolah di tempat PLP itu nanti bisa individu. Gitu, ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke, saya rasa sangat jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa adik-adik tanyakan nanti mungkin pas di WhatsApp group atau nanti di Google Classroom juga Bapak. Itu. Oke, ini yang nggak muncul-muncul wajahnya itu pada kemana? Oke, kalau tidak ada saya akhiri dulu mungkin pertemuan hari ini yang walaupun sangat singkat. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, jadi kadang saya buat di YouTube, kemudian kadang saya buat di sini. Kadang kalau yang di sini karena pengen melihat wajahnya adik-adik, tapi pada ditutup semua gitu ya, banyak yang ditutup. Nah, kalau untuk nanti ini tetap saya record, saya masukkan di YouTube, jadi nanti tetap adik-adik bisa yang tadi mungkin ada yang ketinggalan, ada yang belum bisa disetel-setel lagi gitu. Gitu, kalau tidak ada saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Ada tidak? Belum ada, Bu. Tidak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.